Pria itu ingin mencari istri baru. Dia diam-diam menyembunyikan mobil di jalan kecil yang sepi tengah malam. Saat istrinya yang sedang berlari melewati tempat itu pada malam hari, pria itu tanpa ragu langsung menghidupkan mobilnya dan melaju menuju istrinya. Istrinya pun tergilas begitu saja. Pria itu gelisah memandang spion belakang. Namun terkejut karena istrinya masih hidup, maka tanpa ragu-ragu, dia kembali mundur dan menggilas istrinya sekali lagi. Baru setelah melihat istrinya benar-benar tak bergerak, dia akhirnya dengan lega meninggalkan tempat itu dengan mobilnya. Kemudian pria itu segera bergegas ke kantor. Dengan sengaja dibawa saksi pembersih kantor, berpura-pura lembur semalam sambil minum segelas kopi, berhasil menciptakan alibi tidak berada di tempat kejadian. Setelah melakukan semua itu, pria itu kembali ke rumah dengan wajah santai. Untuk merayakan kebebasan dari istrinya, dia menuangkan segelas whisky untuk merayakannya. Tapi tiba-tiba suara istrinya terdengar dari belakang. "Mengapa kamu belum pergi?" Pria itu langsung terkejut. Istrinya muncul tanpa celah di depan matanya, dan berbicara dengannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria itu tiba-tiba merasa kebingungan, bahkan tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan istrinya. Baru saat anak laki-laki keluar dari kamar dan berbicara dengan istrinya, barulah dia sadar dari kejutannya. Ketika mengetahui bahwa istrinya mengubah rute jogging malam ini, barulah pria itu menyadari bahwa dia baru saja salah membunuh seseorang. Adegan pembunuhan itu terus diputar di kepalanya. Seketika dia merasa sangat menyesal. Namun istrinya mengira dia telah berubah pikiran dan meninggalkan pikiran untuk bercerai. Keesokan harinya, dia mengembalikan mobil Mercedes kesayangannya padanya. Namun setelah suaminya pergi, istrinya melihat polisi menghalangi jalan saat dia hendak pergi. Pada saat itu dia baru menyadari, kemarin malam seorang ibu tunggal tertabrak mobil dan meninggal. Sementara sopir sudah melarikan diri sejak 3. Lisa merasa ngeri seketika setelah mendengarnya. Jika bukan karena dia mengubah rute larinya secara mendadak, maka orang yang meninggal kemarin malam mungkin saja dia. Namun sampai saat ini dia belum menyadari, orang yang meninggal kemarin malam hanyalah kambing hitam. Barulah saat dia datang ke bengkel cuci mobil, dia menemukan uang di dalam kartunya hilang. Lisa marah dan menemui pegawai untuk menanyakan. Di bawah desakan kerasnya, pegawai mengambil rekaman kamera pengawas dari malam sebelumnya. Saat Lisa melihat rekaman kamera pengawas itu, dia benar-benar terkejut. Mobil yang dikendarai suaminya dalam rekaman ternyata persis seperti yang dilaporkan polisi. Dan waktu suaminya mencuci mobil, hampir tidak berbeda dengan waktu kejadian kemarin malam. Ditambah dengan konflik yang baru-baru ini terjadi antara dirinya dan suaminya, Lisa segera memahami segalanya. Ternyata malam sebelumnya target suaminya adalah dirinya sendiri. Jika tidak karena dia mengubah rute secara tiba-tiba, maka saat ini dia sudah menjadi mayat. Begitu teringat suaminya begitu kejam, Lisa tidak bisa lagi mentolerir perilaku suaminya. Dan selanjutnya dia akan menggunakan tindakannya sendiri untuk membuat suaminya membayar harga yang pantas, serta menggoncangkan keyakinan kalian semua. Dan semua ini dimulai dari Lisa menemukan rahasia suaminya. Pukul 4 dini hari, ponsel suaminya tiba-tiba menerima pesan singkat. Suara tanpa sengaja membangunkan Lisa. Suaminya segera menjelaskan bahwa itu pesan dari rekan kerja. Namun kalimat ini membuat Lisa curiga, karena tidak mungkin rekan kerja mengirim pesan pada pukul 4 dini hari. Lisa meminta memeriksa ponsel suaminya untuk membuktikan kebersihannya. Namun Cole bersikeras tidak mau menyerahkan ponselnya dan mengklaim bahwa pasangan harus saling percaya. Namun kata-kata itu justru semakin memperkuat rasa ingin tahu Lisa. Dia tidak bisa menahan diri untuk meragukan bahwa Cole memiliki orang lain di luar sana. Saat dia bersiap-siap untuk melihat ponsel, Cole malah meraih ponsel dengan erat dan bersikeras bahwa ini adalah masalah prinsip. Namun Lisa sama sekali tidak percaya pada penjelasannya. Langsung meraih ponsel dengan paksa. Melihat ponsel hampir direbut, Cole memaksa membuka cengkeraman Lisa, meraih ponsel dan melemparkannya dengan keras. Namun tanpa disadari tindakan ini semakin memperkuat keyakinan Lisa bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu darinya. Maka keesokan harinya, Lisa pura-pura meminta maaf kepada Cole atas kejadian semalam dan menawarkan untuk membantu memperbaiki ponselnya. Namun Cole mengatakan bahwa ponselnya sudah digunakan bertahun-tahun dan dia sebenarnya berencana untuk menggantinya dengan yang baru. Lisa melihat situasi dan tidak melanjutkan desakan. Namun intuisi wanita memberitahunya, hal-hal pasti tidak semudah itu. Dia melihat akun media sosial Cole, namun dia menemukan dalam foto terbaru yang diunggahnya, seringkali bersama wanita lain. Dan wanita itu terlihat masih lajang. Meskipun keduanya hanya rekan kerja, namun Lisa menemukan kedua orang saling menatap mata satu sama lain. Sepertinya ada sedikit kecanggungan di antara mereka. Hal ini membuat Lisa merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Untuk membuktikan dugaannya sendiri, Lisa sengaja berdandan dengan rapi, bahkan menyemprotkan parfum yang disukai suaminya. Ketika suaminya pulang,
Dia meminta suaminya untuk membantunya menarik resleting, dengan sengaja mendekatkan tubuhnya pada suaminya. Namun tak disangka suaminya hanya memberikan ciuman singkat, lalu segera mencari alasan untuk pergi. Lisa merasa kecewa seketika. Kemudian, di pesta perusahaan suaminya, Lisa melihat wanita di foto. Penampilan muda dan energi dari lawan membuat Lisa merasa sangat terancam. Namun, Lisa menahan dorongan dalam hatinya. Namun, dia masih menahan diri. Tapi, yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Dan membuatnya terkejut. Ketika acara dimulai, Lisa melihat Cole membawa Mei ke lantai 2. Dia merasa ada yang tidak beres. Maka dia diam-diam mengikutinya. Tak lama kemudian, dia melihat bayangan keduanya di kantor. Untuk menghindari kecurigaan mereka, Lisa melepas sepatu hak tinggi. Dengan hati-hati mendekati mereka. Namun, saat dia mendekat, pemandangan kotor di dalam membuatnya terkejut. Di perjalanan pulang, meskipun Lisa sangat marah pada saat itu, namun, dia tetap menahan diri untuk tidak mengungkap perilaku suaminya. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin insiden ini memengaruhi pembelajaran anaknya. Sementara mereka telah hidup bersama selama 20 tahun sebagai pasangan suami istri. Dia ingin memberikan Cole kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun yang tidak dia ketahui adalah, ketika Cole datang ke kantor keesokan harinya, Xiao Mei memberinya ultimatum terakhir. Dia tidak ingin hubungan mereka terus seperti ini, dan mengusulkan untuk menikah. Dia meminta Cole untuk segera bercerai dengan Lisa. Jika tidak, hubungan mereka akan berakhir di sini. Namun pada saat itu, Cole sudah terpesona oleh Xiao Mei. Menghadapi ancaman putus dengan Xiao Mei, dia hanya bisa dengan terpaksa mencari Lisa. Namun ketika dia hendak berbicara, Lisa tampaknya sudah mengerti segalanya. Dia langsung bertanya apakah Cole telah mengkhianatinya. Namun Cole setelah berhenti sejenak selama 2 detik, segera menjelaskan bahwa dia hanya merasa tidak ada lagi perasaan dengan Lisa, dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan dia. Lisa tidak mengakui kematian Cole. Maka dia menunjukkan gambar yang dilihatnya semalam. Tanpa malu-malu, dia langsung mengatakannya di depan Cole. Cole langsung terdiam. Lisa saat itu juga menjadi tegas. Ketika dia memikirkan bagaimana dulu dia merawat anaknya yang sakit, dia meninggalkan semua karir dan impian. Tak disangka ketika karir Cole sukses, malah dia berniat menendangnya. Menghadapi suami yang begitu kejam, Lisa juga memutuskan untuk menghadapi Cole. Dia memperingatkan Cole, jika dia tetap ingin bersama Xiao Mei, dia akan memberitahu polisi tentang dugaan penipuan keuangan suaminya. Nantinya tidak hanya akan membuatnya bangkrut, tetapi juga berisiko di penjara. Apakah kamu hanya ingin uang? Kita bisa berdiskusi, bukan? Ini bukan masalah uang. Kita sudah memiliki kesepakatan. Kamu, aku, dan anak kita tidak akan pernah berpisah. Tidak tahu apakah Xiao Mei akan tetap mencintaimu setelah kamu dipenjara selama 5 tahun. Cole juga terkejut dengan perkataan Lisa. Dia tidak menyangka Lisa begitu sulit diatasi. Dan apa yang terjadi selanjutnya, juga akan membuatnya sangat takut pada istrinya ini. Ketika Cole kembali ke perusahaan, menghadapi pertanyaan dari Xiao Mei, Cole masih memiliki harapan kecil. Maka dia berbohong bahwa dia sudah bercerai dengan Lisa. Xiao Mei sangat senang mendengarnya. Dia mendekat dan memeluk Cole. Kemudian Xiao Mei bahkan mengusulkan untuk membawa Cole bertemu orang tuanya. Cole langsung panik setelah mendengarnya. Dia tidak menyangka Xiao Mei begitu tergesa-gesa. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia tetap setuju meskipun dengan terpaksa. Kemudian Cole mencoba menyelesaikan masalah dengan Lisa secepat mungkin. Dia menemui sahabat dekat Lisa, berharap sahabat bisa membantu meyakinkan Lisa. Namun sahabat malah memberitahunya berita buruk. Ternyata tidak mungkin untuk melepaskan diri dari Lisa, karena Lisa pernah punya pacar. Pacarnya pernah menyembunyikan kencan dengan gadis tetangga Lisa. Kemudian tiba-tiba tergelincir dan jatuh dari tebing tanpa sebab yang jelas. Meskipun tidak ada bukti apapun, namun berdasarkan pemahaman sahabat karib terhadap Lisa, hampir pasti itu dilakukannya. Cole mendengarnya dan tiba-tiba merasa berharap. Dia segera menuju tebing tempat pacarnya tergelincir dulu. Karena jika bisa menemukan bukti kejahatan istrinya pada masa lalu, maka dia bisa memaksa Lisa untuk setuju bercerai dengan bukti itu. Kemudian dia menelepon gadis tetangga dari masa lalu. Namun yang membuatnya kecewa adalah, gadis tetangga memberitahunya bahwa dulu dia menyembunyikan kencan dengan Lisa dan pacarnya. Memang merasa ada sepasang mata yang selalu memperhatikannya. Namun dia juga tidak yakin apakah itu Lisa. Barulah beberapa saat kemudian dia mendengar jeritan dari kejauhan. Barulah dia menemukan jasad pacarnya. Tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Cole sangat menyesal. Namun tanpa disadari, saat ini Lisa bersembunyi di balik semak-semak di belakangnya. Percakapan sebelumnya juga semuanya didengarnya. Sejak dia menghadapi suaminya, Lisa mulai mengikuti suaminya. Dia berpikir di bawah ancamannya, Cole akan memutuskan hubungan dengan Xiao Mei. Tapi tak disangka suaminya mulai diam-diam mengumpulkan informasi tentangnya. Jelas dia bertekad untuk bercerai dengannya.
Namun Lisa tidak melakukan sesuatu terhadap suaminya. Dia mengikuti sampai ke sebuah halaman rumah petani. Tidak disangka di sini membuatnya melihat adegan yang lebih membuatnya marah. Suaminya diam-diam bertemu dengan orang tua Xiao Mei tanpa memberitahunya. Dan ekspresi bahagia mereka, seperti jarum menusuk mata Lisa, membuatnya merasa jijik. Dia tidak bisa lagi mentolerir perilaku suaminya. Ketika Cole kembali, Lisa mengancamnya untuk segera memutuskan hubungan dengan Xiao Mei, atau dia akan langsung melapor ke polisi. Cole dengan enggan menelepon Xiao Mei. Namun ketika telepon diangkat, Cole tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Akhirnya dia bahkan menutup telepon dengan sengaja. Lisa marah melihat situasi tersebut. Dengan marah, dia mengusir Cole dari rumah, dan mengumumkan bahwa mulai saat itu rumah ini tidak lagi memiliki barang miliknya. Jika Cole masih tidak menyadari kesalahannya, Lisa akan langsung mengirimnya ke penjara. Menghadapi ancaman Lisa kehilangan segalanya, akhirnya membuat Cole menunjukkan niat untuk membunuh. Namun ketika dia menabrak dan membunuh istrinya dengan mobil, barulah dia menyadari bahwa dia membunuh orang yang salah. Dan yang meninggal adalah ibu dari 3 anak. Cole merasa sangat menyesal seketika. Tekanan batin yang besar membuatnya ingin menyerahkan diri. Namun setelah tiba di kantor polisi, dia menyadari bahwa tersangka yang dilaporkan di televisi bukanlah dia. Dan pada saat itu, dia menerima pesan singkat dari anak laki-lakinya. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk tidak menyerahkan diri. Namun yang tidak disangka olehnya, Lisa pada saat itu sudah mengetahui rencananya. Untuk membuktikan dugaannya, Lisa memanggil Cole. Ketika melihat ekspresi wajah Cole, Lisa juga mengerti segalanya. Dia tiba-tiba kehilangan kendali emosi. Dengan cepat berdiri dan menjauhi Cole. Takut suaminya yang kejam akan membunuhnya lagi. Meskipun Cole menjelaskan, Lisa tidak akan lagi percaya pada omong kosong suaminya. Kemudian dia langsung menelepon polisi. Melihat Lisa hampir memanggil polisi, Cole juga benar-benar gelisah. Segera merebut ponsel Lisa, dan berbohong kepada polisi bahwa panggilan itu salah. Namun pada saat itu Lisa berhasil melarikan diri. Sekarang Cole benar-benar panik. Dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Dan kenyataannya memang seperti yang dia duga. Polisi segera tiba. Namun ketika dia membuka pintu siap menyerah, polisi justru tidak menangkapnya, melainkan bertanya tentang panggilan daruratnya. Cole baru menyadari bahwa Lisa tidak mengadukan dia. Dan pada saat itu, dia juga menerima pesan singkat dari Lisa di ponselnya. Lisa mengajak suaminya bertemu di restoran. Meskipun perilaku suaminya sangat buruk, namun alasan dia tidak melaporkan, karena dia tidak ingin anaknya di masa depan dituduh sebagai anak pembunuh, maka usahanya bertahun-tahun akan sia-sia. Cole merasa lega mendengar ini. Namun tak disangka perkataan berikutnya dari istrinya malah membuatnya merasa takut. Lisa mengancam Cole untuk tidak hanya mengakhiri hubungan dengan Xiao Mei, tetapi juga membunuh Xiao Mei. Karena selama Xiao Mei masih hidup, dia akan selalu menjadi ancaman baginya. Ketika Cole mendengar ini, dia membeku di tempatnya. Dia tidak bisa percaya dengan istri yang acuh tak acuh di depannya. Begitu kejam. Melihat Cole masih ragu-ragu, Lisa bahkan mengungkapkan rahasia besar. Ternyata pada saat itu dia menemukan pacarnya mengkhianatinya. Kemudian dia mengikuti pacarnya ke tepi tebing. Saat pacarnya berbalik, dia mendorongnya dari tebing. Kemudian dia kembali ke ruang musik tanpa henti. Saat musik yang direkam sebelumnya berhenti, menarik senar dengan sempurna, menyebabkan guru yang masuk salah mengira Lisa berlatih piano sepanjang hari. Berhasil menciptakan alibi. Setelah mendengar cerita Lisa, Cole akhirnya mengerti kegilaan dalam hati istrinya. Sekarang keduanya memiliki pegangan satu sama lain, dan dia tahu bahwa dia tidak punya hak lagi untuk menolak. Saya hanya bisa menyetujui permintaan Lisa. Kemudian keduanya mulai melaksanakan rencana. Mereka menginap di sebuah hotel mewah di tepi laut, berpura-pura sedang berlibur. Ketika waktu menjelang petang, Cole meninggalkan ponselnya di dalam kamar, lalu diam-diam meninggalkan hotel tanpa diketahui siapapun, menuju rumah Xiao Mei. Sementara Lisa memesan makanan melalui telepon ke resepsionis. Saat pelayan mengantar makanan, dengan sengaja memberikan tip kepada pelayan, kemudian memutar rekaman suara yang sudah direkam oleh suaminya di kamar mandi, sehingga membuat pelayan mengira suaminya sedang mandi, berhasil menciptakan alibi ketidakhadiran. Sementara itu, Cole tiba di rumah Xiao Mei. Namun karena sikap dingin Cole belakangan ini, Xiao Mei juga menjadi marah, menolak untuk membukakan pintu. Melihat situasi, Cole langsung memecahkan kaca dengan paksa, berusaha membuat seolah-olah itu adalah upaya perampokan dengan pemasukan ke dalam rumah. Namun ketika dia hendak bertindak, dia masih ragu. Akhirnya, dia kembali terjebak dalam pesona kelembutan. Namun setelah mereka selesai, jendela di rumah Xiao Mei tiba-tiba terbuka entah kapan. Saat itu, Cole juga mendengar suara dari kamar mandi. Dia segera pergi untuk memeriksanya. Namun begitu pintu terbuka, dia melihat Lisa penuh dengan darah. Di lantai terbaring jenazah Xiao Mei. Menghadapi kenyataan yang tiba-tiba,
Cole juga tidak punya pilihan selain menerimanya. Keesokan harinya ketika polisi tiba di lokasi setelah menerima laporan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada jejak Xiao Mei ditemukan di lokasi. Bahkan tidak ada sidik jari ditemukan di seluruh ruangan. Meskipun lokasinya terlihat seperti perampokan dengan pemberatan, namun sang kepala polisi yang berpengalaman menyimpulkan bahwa Xiao Mei telah mengalami nasib buruk. Namun yang aneh adalah, mengapa pembunuh membawa jenazahnya? Kecuali jika jenazah itu akan mengungkap identitas pembunuh. Kemudian polisi menyelidiki hubungan antara Cole dan Xiao Mei. Mereka mencurigai kematian Xiao Mei terkait dengan Cole. Ketika polisi menemukan Cole, namun istri dengan sukarela menjelaskan untuk suaminya, mengatakan bahwa Cole sudah putus hubungan dengan Xiao Mei, dan hotel juga memiliki bukti ketidakhadiran mereka. Karena tidak ada bukti nyata, polisi hanya bisa menggunakan anjing pelacak untuk mencari. Namun setelah mencari selama beberapa hari, mereka tidak menemukan petunjuk. Sementara itu, di pesta api unggun yang diadakan di tepi danau, Cole dan temannya berperahu siap untuk menyalakan api unggun di tengah danau. Namun ketika perahu mendekati kayu bakar, teman malah mencium bau busuk yang aneh. Namun tidak curiga itu mayat. Suami melihat ini dan segera menuangkan bensin untuk menyalakan. Namun pada saat itu, polisi dengan anjing pelacak tiba di lokasi, dan anjing pelacak terus menggonggong ke arah tengah danau. Suami semakin panik melihat ini. Namun korek di tangannya tidak bisa menyala sama sekali, dan hanya tersisa 2 batang lagi. Sang kepala polisi di tepi pantai juga mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, di saat yang genting ini, korek api berhasil dinyalakan. Saat itu, anjing polisi juga berhenti menggonggong. Lisa di tepi pantai juga merasa lega melihatnya. Sang kepala polisi juga mengira hanya rasa ingin tahu anjing polisi. Kemudian ia pergi dari sana. Namun tanpa mereka sadari, di tengah api unggun terdapat jasad Xiao Mei. Dan rahasia ini tidak akan pernah terungkap, karena pada suhu 1200 derajat, tidak ada yang tersisa. Tak lama kemudian, mereka menjual rumahnya, siap untuk memulai hidup di kota baru. Akhirnya, apakah kalian pikir 2 orang yang mengalami kejadian ini dapat hidup damai bersama di masa depan?